Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang saleh dan salihah, ingatlah jaga kesehatan kalian dengan selalu terapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dahulu ya. Anak-anakku yang saleh dan salihah, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan, subtema 4, menyayangi hewan. Pembelajaran 5. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Ayo mengamati. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih dengan bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan asuhannya. Nah, pernahkah kalian melatih hewan peliharaanmu seperti di gambar tersebut? Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Kemudian 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah: yang pertama, berapa bagian daging diberikan untuk harimau? Ya, 5. Lalu berapa jumlah semua daging? Ya, 8. Jadi 5 bagian daging diberikan untuk harimau merupakan pecahan, ditulis dalam bilangan pecahan 5/8. 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah: berapa bagian daging diberikan untuk beruang? Ya, 3. Berapa jumlah semua potongan daging? Ya, 8. Jadi jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah 3/8. Lalu hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Ya, benar, harimau. Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Yang pertama adalah satu kotak utuh tanpa dipotong. Jadi ini merupakan satu bagian utuh. Kemudian satu kotak utuh dibagi menjadi 2 potong sama besar. Jadi satu bagian dari 2 bagian sama besar adalah 1/2. Kemudian satu kotak utuh dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Jadi 2 bagian dari 4 bagian sama besar sama dengan 2/4. Satu kotak utuh dipotong menjadi 8 bagian sama besar. 4 bagian dari 8 bagian sama besar adalah 4/8. Pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi 1/2 senilai dengan 2/4, 1/2 juga senilai dengan 4/8, 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Berlatih
menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Bagian gambar yang diwarnai adalah 2/3 bagian. Dua bagian yang diarsir biru yang diwarnai biru adalah sebanyak 2 kotak, dan ini ditulis di pembilang sebagai pembilang, dan 3 kotak merupakan jumlah dari semua kotak, ditulis sebagai penyebut. 2/3 sama dengan 4 kotak yang diarsir yang diwarnai biru dan ditaruh di pembilang. Dan berapa penyebutnya? Yaitu jumlah dari semua kotak, yaitu 6. 2/3 sama dengan 8 kotak yang diarsir biru atau diwarnai biru dan diletakkan di pembilang. Lalu 12 merupakan jumlah dari semua kotak. Maka 2/3 sama dengan 8/12. Perhatikan jumlah dari 2/3 bagian dan 4/6 bagian dan 8/12 bagian sama-sama panjangnya. Jadi 2/3 sama dengan 4/6 sama dengan 8/12. Itu merupakan pecahan senilai. Sekarang cobalah lakukan kegiatan seperti instruksi berikut. Yang pertama, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Warnailah satu kotak pertama. Yang kedua, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 8 bagian yang sama besar. Warnailah 2 kotak pertama. Dan yang ketiga, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 12 bagian yang sama besar. Warnailah 3 kotak pertama. Maka apa yang dapat kamu simpulkan dari bagian kotak yang diwarnai? Gambar yang pertama mempunyai nilai 1/4. Gambar yang kedua mempunyai nilai 2/8. Dan gambar yang ketiga mempunyai nilai 3/12. Apa yang kamu simpulkan dari bagian kotak tersebut? Ya, bagiannya yang diwarnai biru sama panjang. Jadi 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Maka kesimpulannya adalah bagian kotak yang diwarnai dari ketiga gambar menunjukkan pecahan senilai. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang dan 6 bagian diberikan untuk harimau. Sisanya mereka berikan untuk singa. Lalu perhatikan, tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. Coba perhatikan. Nah, di sini adalah kotak merupakan bagian potongan daging yang dipotong menjadi sama besar. Harimau mempunyai bagian 6 potong daging, maka pecahannya tepat adalah 6/15 untuk harimau. Nah, untuk bagian daging yang dimakan beruang adalah 7 potong, maka pecahan yang tepat untuk beruang adalah 7/15. Lalu bagaimana dengan singa? Singa mempunyai bagian 2 potong, maka pecahan yang tepat untuk bagian singa adalah 2/15. Hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas, sehingga tidak dapat dipelihara dengan bebas.
perlu orang ahli kalau kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Ayo berdiskusi. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan dengan mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Coba jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya. Coba perhatikan contohnya. Ketika lomba kebersihan kelas, siswa perempuan bertugas menyapu dan mengepel lantai. Sedangkan siswa laki-laki bertugas merapikan meja dan membersihkan papan tulis. Coba kalian membuat tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah sesuai pengalaman kalian. Ayo menulis, bacalah terlebih dahulu cerita dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, di sini ada sebuah cerita yang berjudul Si Kancil dan Buaya. Kruk 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 kruk, terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si kancil. "Ada apa?" teriak-teriak kancil. Sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengembalikan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberangi sungai itu," lanjut si kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata si kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya. Akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Disarikan dari berbagai sumber ya. Lalu buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Nah, di sini ada contoh. Setelah itu si kancil meninggalkan buaya. Buaya itu begitu saja. Para buaya tersadar bahwa mereka telah dibohongi oleh si kancil. Para buaya pun marah karena tertipu oleh kejidikan si kancil. Nah, ini contoh akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasi ya. Nah, lalu bagaimana akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasi kamu? Sebutkan tokoh yang ada di dalam cerita dongeng dan sifatnya. Yang pertama, si kancil mempunyai sifat cerdik dan pemberani. Ya benar, si kancil sangat cerdik dan pemberani. Yang kedua, buaya memiliki sifat pemarah dan mudah dibohongi.
Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tugas kalian yaitu buku tema 3B halaman 90 sampai 93, kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3 ROM A dan B. Selamat mengerjakan dari rumah, semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan kalian. Sekian dari guru kelas 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.